Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews, kita berbincang-bincang mengenai bagaimana peran orang tua, peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Saya masih bersama Bu Iin. Bu Iin, apa yang bisa dilakukan orang tua? Edukasi seperti apa yang bisa diberikan kepada anak untuk mencegah kasus kekerasan ini? Baik, pertama, ini yang utama, Mbak Kori, orang tua perlu menyediakan waktu untuk anak-anak. Orang tua perlu update gitu ya, perkembangan terkini, terutama kasus-kasus mungkin ya, baik banyak ya kasus-kasus yang perlu kita waspadai sebagai orang tua, kekerasan seksual, depresi, bunuh diri, atau perilaku-perilaku yang lainnya. Jadi orang tua itu modelnya harus terbuka, open minded gitu ya, dan pembelajar ya. Jadi terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang update gitu ya, karena seiring dengan bertambahnya usia anak, mereka butuh perlakuan, butuh penyikapan yang berbeda, yang itu membutuhkan pengetahuan, keterampilan parenting yang berbeda juga. Nah, termasuk dalam hal ini juga ya. Pertama, menyediakan waktu, membangun komunikasi yang baik, memberikan perhatian yang baik, mendengar anak, memancing supaya anak mau bercerita, didengarkan. Setelah mereka bercerita, kita dengarkan, tidak menghakimi, tidak tahan marah kalau misalnya yang menurut kita itu tidak sebaiknya dilakukan. Intinya itu. Mereka bisa terbuka kepada orang tuanya ya. Iya, seperti itu. Anak tidak akan serta-merta akan cerita gitu ya. Bahkan satu kasus Mbak anak SD gitu ya, dari Pulau Seberang beberapa waktu lalu, dia ini sebenarnya dari keluarga yang baik-baik aja, pengasuhannya baik. Dia suka cerita tentang pengalaman-pengalaman di sekolah. Ibunya itu tahu setelah lihat anaknya padahal tiap hari mandi gitu ya, baru ketahuan setelah beberapa kali, setelah sekian minggu gitu ya, memar-memar gitu ya. Padahal anak ini suka cerita, ibunya juga seorang tapi hal pendidik. Itu tidak diceritakan kepada Enggak, ibu? untuk kasus ini enggak diceritakan, karena mungkin ada ancaman. Jadi orang tua memang sebaiknya setiap waktu, setiap saat secara berkala aware gitu ya. Untuk anak-anak yang kecil-kecil kita cek gitu badan-badannya. Baik. Gitu, Bu Iin, anak-anak kan masih belum mengerti begitu ya seksualitas itu seperti apa. Kira-kira apa yang bisa kita edukasi kepada anak-anak kita, sebatas mana yang boleh dipegang dari sudut pandang psikolog seperti apa, Bu? Ya, pertama kita pesan ke anak-anak, kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman di sekolah saat bermain, cerita ya nak ya. Nah, orang tua juga mancing. Tadi bagaimana, mainnya asik enggak? Siapa aja temannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bekali anak bagian-bagian tubuh yang private, ya, yang tidak boleh disentuh, bagian-bagian tubuh mana yang masih dalam toleransi untuk disentuh. Salaman mungkin buat kita ya nggak apa-apa gitu ya, ditepuk, dielus, dipegang pundak gitu ya. Tapi ini mungkin setiap budaya juga bisa berbeda ya Mbak ya, jadi perlu perhatikan itu. Jadi nanti dipesan lapor kalau ada orang lain. Kamu nggak boleh, bahkan misalnya kakaknya itu pun nggak boleh pegang bagian tubuh kamu yang ini disebutkan ya. Ini harus kita jaga dan diberitahu batasan, misalnya di rumah, di luar rumah, cara berpakaian juga gitu ya, seperti itu. Kemudian laporkan ya, cerita gitu ya, karena banyak anak takut bercerita. Ibu mama nggak akan mendengar ya. Nah, kalau apapun cerita anak supaya terbiasa, ya itu tadi ya, kita dengarkan dan tanpa memarahi atau menjudge, menghakimi, seperti itu. Baik. Tadi Bu Iin juga sempat menyinggung ya, pentingnya orang tua bisa mengetahui begitu ya, kemungkinan ya yang bisa diwaspadai begitu dari adanya tindakan kekerasan, misalnya saat orang tua tidak ada di samping mereka begitu. Kira-kira faktornya kalau dari hal tersebut seperti apa, Bu? Bagaimana Mbak?
seringkali orang tua tidak mengetahui begitu ya, tidak mengetahui adanya kemungkinan bisa saja terjadi kasus kekerasan itu. Misalnya pada saat kita tidak membersamainya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Faktor-faktornya yang bisa diedukasi kepada orang tua, mungkin orang tua yang di rumah bisa mendengarkan saat ini begitu. Baik. Kalau saya biasakan anak-anak untuk izin. Atau kalau misalnya kalau izin kan ada kita, atau paling tidak menyampaikan rencana besok. Ya, jadi kalau sekolah kan kita mungkin udah rutinitas ya. Kalau misalnya ada rencana yang berbeda dari jadwal kegiatan, disampaikan ya, dibiasakan untuk izin. Misalnya kemarin anak saya Sabtu weekend mau nginep di rumah teman. Boleh nggak? Oh iya, dia izin dulu. Oh, sebaiknya tidak, nak, gitu kan. Nah, seperti itu. Kita nggak bisa ngontrol soalnya ya. Mungkin kita agak over hati-hati, tapi nggak apa-apa lah gitu. Zaman sekarang lah. Jadi atau ketika misalnya kita juga pastikan, misalnya kita bekerja ya Mbak ya, kita pastikan bahwa orang yang kita titipin anak yang ada di rumah kita ini bisa kita pantau, kita ya sesekali kita ini ya kita cek juga gitu ya, seperti itu. Baik. Dan intinya kita mengetahui keberadaan anak di mana, aktivitasnya di mana, dan kita bisa melakukan keterbukaan ya. Betul. Bisa bagaimana memancing anak-anak untuk bisa bercerita kepada orang tuanya apa saja kegiatan yang dilakukan. Betul. Begitu ya Bu In. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua singkat saja Bu In. Untuk orang tua. Orang tua di zaman sekarang kita memang perlu lebih aware, lebih hati-hati, bahkan ketika kita pesan ojek baik konvensional maupun online gitu ya. Karena kasus-kasus ini juga bisa terjadi saat dalam proses pengantaran antar jemput anak-anak kita. Itu ada saja kasus Mbak ya. Jadi anak-anak kita dipegang-pegang. Kemudian yang kedua, pastikan kalau berkegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Ini kita lebih baik ke yang publik gitu ya. Maksud saya tidak private di rumah, kita nggak ada begitu ya. Karena itu lebih bisa terpantau ya. Bisa seperti itu. Dan jaga keharmonisan antara suami dan istri, karena itu juga sangat besar pengaruhnya. Kita memang kewajiban kita juga untuk memberikan perhatian, kasih sayang, waktu, menyediakan waktu untuk komunikasi dengan anak-anak supaya anak-anak kita merasa cukup perhatian dari rumah, tidak mencari perhatian di luar, dan tidak melakukan perilaku-perilaku yang berisiko di luar. Baik Bu In, terima kasih banyak waktunya untuk bincang iNews kali ini, luar biasa mengedukasi masyarakat bagaimana kita bisa mencegah ya kekerasan seksual pada anak ini. Terima kasih Bu In. Sama-sama Mbak Mari. Sehat selalu. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kory Hafizah pamit undur diri. Sekali lagi mari kita bisa menjadi orang tua yang bijak sehingga bisa mencegah juga ya kasus kekerasan seksual pada anak. Saya Kory Hafizah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.